Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Kali ini kita melanjutkan baca Harry Potter. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau khusus Harry Potter saya mungkin akan membaca sampai habis ya. Dan mungkin seri-seri yang lain. Tapi ya lama. Gak apa-apa, kita baca satu-satu di sela-sela saya. Sekarang kita masuk ke chapter kedua dari Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter dan Piala Api. Karangan J.K. Rowling. J.K. ini saya lupa panjangannya Pak. J.K. ini J.K. Rowling. Oke, kita baca chapter kedua. Bekas luka. Bekas luka. Harry berbaring terlentang, terengah-engah seakan habis berlari. Dia terbangun dari mimpi. Maaf, saya ulangi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat, istilah-istilah di dalam saya membaca. Dan mohon maaf jika kurang menghibur, tapi saya berharap selalu semoga menghibur. Harry terbaring terlentang, terengah-engah seakan habis berlari. Dia terbangun dari mimpi yang sangat nyata, dengan tangan menekan wajahnya. Bekas luka lama di dahinya yang berbentuk sambaran kilat membara di bawah jari-jarinya. Seakan ada orang yang baru saja menekankan kawat panas ke kulitnya. Harry duduk, satu tangan masih pada bekas luka satunya. Satu tangan masih pada bekas lukanya. Satunya lagi terjulur dalam kegelapan mencari kacamatanya, yang terletak di atas meja di sebelah tempat tidurnya. Dipakainya kacamata dipakainya kacamatanya dan kamarnya sekarang tampak lebih terfokus, diterangi cahaya jingga redup yang menembus sebagai gorden dari lampu jalan di luar jendela. Harry meraba lagi bekas lukanya dengan jarinya. Bekas luka itu masih sakit. Dia menyalakan lampu di sebelahnya, turun dari tempat tidur, menyeberang ruangan, membuka lemari pakaiannya dan memandang ke dalam cermin di balik pintu lemari. Anak laki-laki kurus berusia 14 tahun balas memandangnya. Matanya yang hijau cemerlang kebingungan di bawah rambut hitamnya yang berantakan. Harry mengamati bekas lukanya yang berbentuk sambaran kilat dengan lebih teliti. Kelihatannya biasa saja, tapi rasanya masih menyengat. Harry berusaha mengingat-ingat mimpinya tadi sebelum terbangun. Mimpinya serasa nyata sekali. Ada dua orang yang dikenalnya dan yang satu tidak. Dia berkonsentrasi keras, mengerutkan kening, berusaha mengingat. Gambaran samar sebuah ruang gelap muncul. Ada ular di atas karpet. Seorang laki-laki kecil bernama Peter dengan nama panggilan Wormtail dan suara dingin melengking tinggi. Suara Lord Voldemort. Harry merasa seakan sepotong es meluncur ke dalam perutnya begitu teringat kepada Lord Voldemort. Dia memejamkan mata rapat-rapat dan berusaha mengingat seperti apa Voldemort. Tetapi tak mungkin. Yang Harry tahu hanyalah pada saat kursi Voldemort diputar dan Harry melihat apa yang ada di atasnya. Dia merasakan entakan kengerian yang membuatnya bangun. Atau rasa sakit pada bekas lukanya yang membangunkannya. Dan siapakah laki-laki tua itu? Karena jelas tadi ada lelaki tua. Harry melihatnya terjatuh ke lantai. Segalanya jadi membingungkan. Harry membenamkan muka ke dalam tangannya, memblokir kamarnya, berusaha mempertahankan gambaran ruang berpenerangan samar-samar. Tapi itu seperti mempertahankan air dalam genggaman tangan. Detal-detalnya sekarang menetes-netes sama cepatnya dengan usahanya untuk menggenggamnya. Voldemort dan Wormtail tadi membicarakan seorang yang telah mereka bunuh, meskipun Harry tak bisa mengingat namanya. Dan mereka sedang merencanakan membunuh orang lain lagi. Membunuh dia. Harry mengangkat wajahnya, membuka mata dan memandang sekeliling kamar tidurnya seakan mengharap melihat sesuatu yang luar biasa.
Kebetulan memang ada beberapa hal luar biasa di dalam kamar ini. Sebuah koper kayu besar berdiri terbuka di kaki tempat tidurnya, menampakkan kuali, sapu, jubah-jubah hitam, dan bermacam buku mantra. Bergulung-gulung perkamen berserakan di atas mejanya, di bagian yang tidak ditempati sangkar besar kosong, Hedwig, burung hantunya yang seputih salju, biasanya bertengger di dalam sangkar itu. Di lantai di sebelah tempat tidurnya ada sebuah buku terbuka. Harry sedang membacanya sebelum dia tertidur semalam. Foto-foto di dalam buku ini semua bergerak-gerak. Pria-pria berjubah jingga cemerlang meluncur-luncur di atas sapu. Sebentar tampak, sebentar menghilang. Saling melempar sebuah bola merah. Harry berjalan ke buku itu, memungutnya dan melihat salah satu penyihir mencetak gol spektakuler dan memasukkan bola ke dalam lingkaran setinggi 15 meter. Kemudian dia menutup bukunya. Bahkan Quidditch yang menurut Harry olahraga paling hebat di seluruh dunia tak dapat mengalihkan perhatiannya saat itu. Dia meletakkan terbang bersama Dia meletakkan buku yang berjudul Terbang Bersama Cannons di atas meja di sebelah tempat tidurnya, berjalan ke jendela, dan membuka gordennya untuk memeriksa jalan di bawah. Private Drive tampak seperti yang diharapkan dari sebuah jalan terhormat di kota kecil menjelang fajar di hari Sabtu. Semua gorden tertutup. Sejauh yang bisa Harry lihat dalam kegelapan, tak tampak satu makhluk hidup pun, bahkan seekor kucing pun tidak. Meskipun demikian, Harry kembali ke tempat tidurnya dengan resah. Dia duduk dan meraba bekas lukanya lagi. Bukan rasa sakitnya yang mengganggunya. Rasa sakit dan luka bukan hal asing bagi Harry. Dia pernah kehilangan semua tulang di lengan kanannya dan ditumbuhkan lagi dengan amat sakit dalam semalam. Lengan yang sama pernah tertusuk taring berbisa sepanjang 30 cm tak lama sesudahnya. Baru tahun lalu Harry terjatuh dari ketinggian 15 meter dari atas sapu terbangnya. Dia sudah terbiasa dengan kecelakaan dan luka-luka aneh. Itu tak bisa dihindari kalau kau bersekolah di sekolah sihir Hogwarts. Dan Harry rupanya punya kecakapan khusus untuk membuat banyak masalah tertarik kepadanya. Bukan, hal yang meresahkan Harry adalah bahwa terakhir kalinya bekas lukanya terasa sakit adalah karena Voldemort ada di dekatnya. Tapi Voldemort tak mungkin ada di sini. Sekarang, masa Voldemort bersembunyi di Private Drive? Mustahil. Tak mungkin. Harry mendengarkan dengan tajam keheningan di sekelilingnya. Apakah dia setengah berharap mendengar derit anak tangga atau kibasan jubah? Dan kemudian dia sedikit terlonjak ketika mendengar sepupunya Dudley menenggur keras sekali dari kamar sebelumnya. Harry menegur dirinya sendiri. Dia bodoh. Tak ada orang lain dalam rumah kecuali Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley. Dan mereka jelas masih tidur. Mimpi mereka tak mengerikan dan tidak membuat sakit. Harry paling menyukai keluarga Dursley kalau mereka sedang tidur. Kalau bangun pun mereka tak akan membantunya. Hanya Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley lah keluarga Harry yang masih hidup. Mereka magel atau bukan penyihir. Dan membenci serta memandang rendah sihir dalam segala sesuatu. Yang berarti di rumah mereka, Harry hanya dianggap sebagai duri dalam daging. Selama Harry di Hogwarts, mereka menjelaskan kepada semua orang bahwa dia dikirim ke pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan, Santa Brutus. Mereka tahu betul, sebagai penyihir di bawah umur, Harry tak diizinkan menyihir di luar Hogwarts. Tapi mereka tetap saja menyalahkan Harry jika ada apa saja yang tidak beres di rumah. Harry tak pernah bisa curhat kepada mereka ataupun menceritakan tentang kehidupannya di dunia sihir. Sungguh menggelikan memikirkan dia mendatangi mereka saat mereka sudah terbangun dan menceritakan kepada mereka tentang bekas lukanya yang sakit dan tentang kecemasannya mengenai Voldemort. Padahal, gara-gara Voldemort lah Harry jadi tinggal bersama keluarga Dursley. Jika bukan karena ulah Voldemort, Harry tak akan punya bekas luka sambaran kira di dahinya. Dan jika bukan karena ulah Voldemort, Harry masih punya orang tua. Harry baru berusia 1 tahun pada malam Voldemort, penyihir hitam yang paling berkuasa sepanjang abad. Penyihir yang selama 11 tahun semakin bertambah kuat,
tiba di rumahnya dan membunuh ayah dan ibunya. Voldemort kemudian mengarahkan tongkat sihirnya kepada Harry. Dia mengucapkan kutukan yang telah membuat banyak penyihir dewasa, pria, dan wanita meninggal dalam masa kekuasaannya. Kutukan dan luar biasa sekali. Kutukan itu tidak mempan. Alih-alih membunuh anak yang masih bisa dibilang bayi ini, kutukan itu malah berbalik menyerang Voldemort itu sendiri. Harry selamat dengan hanya luka berbentuk sambaran kilat di dahinya. Dan Voldemort tinggal jadi sesuatu yang nyaris hidup. Kekuatannya lenyap, nyawanya hampir melayang. Voldemort kabur. Kengerian yang sudah begitu lama menyelimuti komunitas rahasia para penyihir telah sirna. Para pengikut Voldemort bubar, dan Harry Potter menjadi sangat terkenal. Harry kaget sekali ketika pada hari ulang tahunnya yang ke-11, dia tahu bahwa sesungguhnya dia penyihir. Lebih membingungkan lagi ketika dia ternyata semua orang di dalam dunia sihir yang tersembunyi kenal namanya. Ketika Harry tiba di Hogwarts, dia disambut kepala-kepala yang menoleh dan bisikan-bisikan yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Tapi sekarang dia sudah terbiasa. Pada akhir musim panas ini dia akan memasuki tahun keempat di Hogwarts. Dan Harry sudah menghitung hari sampai tiba saatnya dia kembali berada di kastil lagi. Tetapi 2 minggu lagi sebelum dia kembali ke sekolah, dia memandang berkeliling kamarnya dengan tak berdaya. Dan matanya terhenti pada 2 kartu ulang tahun yang dikirim 2 sahabatnya pada akhir Juli. Apa kata mereka jika Harry menulis surat dan memberitahu mereka tentang bahwa bekas lukanya sakit? Segera saja suara Hermione Granger memenuhi kepalanya, nyaring dan panik. Bekas kamu sakit, Harry. Ini benar-benar serius. Tulislah surat kepada Profesor Dumbledore, dan aku akan mengecek penyakit ringan dan keluhan sihir umum. Mungkin dalam buku itu ada bahasan tentang bekas luka kutukan. Ya, pasti begitulah nasihat Hermione. Pergilah ke kepala sekolah Hogwarts, sementara itu konsultasi pada buku. Harry menatap langit biru kelam di luar jendela. Dia sungguh meragukan apakah buku bisa membantunya saat ini. Sejauh yang dia tahu, dia satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kutukan seperti kutukan Voldemort itu. Karena itu nyaris tak ada kemungkinan dia akan bisa menemukan gejala-gejalanya dalam buku penyakit ringan dan keluhan sihir. Sedangkan mengenai memberitahu kepada kepala sekolah, Harry sama sekali tak tahu kemana Dumbledore pergi selama liburan panas. Sesaat dia geli sendiri membayangkan Dumbledore dengan jenggot panjang keperakan, jubah sihir panjang, dan topi kerucutnya berbaring di suatu pantai, menggosokkan cairan pelindung sinar matahari pada hidung bengkoknya. Tetapi dimanapun Dumbledore berada, Harry yakin Hedwig akan bisa menemukannya. Burung hantu Harry belum pernah gagal mengantarkan surat kepada siapapun, bahkan tanpa alamat sekalipun. Tetapi apa yang akan ditulisnya? Apakah dia akan menulis Profesor Dumbledore yang terhormat? Maaf mengganggu Anda, tapi bekas luka saya sakit. Hormat saya, Harry Potter. Bahkan di dalam kepalanya pun kata-kata itu terdengar sangat bodoh. Maka dia berusaha membayangkan reaksi sahabatnya yang satu lagi, Ron Weasley. Dan dalam sekejap saja rambut merah Ron, hidungnya yang panjang, serta wajahnya yang berbintik-bintik langsung terbayang di kepala Harry dengan tampang yang geli. Bekas lukamu sakit, tapi kau tahu siapa? Tak mungkin ada di dekatmu sekarang, kan? Maksudku, kau akan tahu, kan? Dia akan berusaha menghabisimu lagi, kan? Entahlah, Harry. Mungkin bekas kutukan itu selalu sakit sedikit. Aku akan tanya Dad. Mr. Weasley adalah penyihir yang sangat cakap yang bekerja di kantor penyalahgunaan barang-barang magel di Kementerian Sihir. Tetapi dia tak punya keahlian khusus dalam hal kutukan. Sejauh yang Harry tahu, lagi pula Harry tak ingin seluruh keluarga Weasley tahu bahwa dia sudah panik hanya gara-gara sakit sebentar saja. Mrs. Weasley akan lebih repot daripada Hermione. Sedangkan Fred dan George, kakak kembar Ron yang berusia 16 tahun, mungkin mengira Harry jadi penakut. Keluarga Weasley adalah keluarga yang paling disukai Harry di seluruh dunia. Dia berharap ajakan mereka untuk menginap bisa datang setiap waktu.
Ron telah menyebut-nyebutkan piala Quidditch, dan Harry tak ingin kunjungannya terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan ingin tahu tentang bekas sukanya. Harry memijat-mijat bekas sukanya dengan buku-buku jadinya, yang betul-betul diinginkannya, dan dia agak malu mengakuinya sendiri. Adalah orang yang bisa dianggapnya sebagai orang tuanya, penyihir dewasa yang bisa dimintai nasihat tanpa Harry merasa tolol, orang yang peduli kepadanya, yang punya pengalaman dengan sihir hitam, dan kemudian solusinya muncul begitu saja, sederhana sekali, amat jelas, sehingga Harry heran sendiri kenapa perlu begitu lama dia baru sadar. Sirius. Harry melompat bangun dari tempat tidurnya, bergegas ke mejanya dan duduk. Dia menarik sehelai perkamen ke dekatnya, mencelupkan pena bulu elang ke tinta, menuliskan Dear Sirius, kemudian berhenti, merenung bagaimana sebaiknya memaparkan masalahnya. Seraya masih takjub kenapa Sirius tidak langsung terpikir olehnya. Tetapi mungkin tidaklah begitu mengherankan, kan baru 2 bulan dia tahu bahwa Sirius walinya. Ada alasannya kenapa Sirius sama sekali tak pernah muncul dalam kehidupan Harry sebelum itu. Selama ini, Sirius ada di Azkaban, penjara sihir mengerikan yang dijaga oleh para Dementor. Iblis mengerikan tak punya mata, menyedot roh manusia. Mereka datang mencari Sirius di Hogwarts, padahal Sirius tak bersalah. Pembunuhan yang dituduhkan kepadanya dilakukan oleh Wormtail, pendukung Voldemort yang oleh semua orang dikira sudah mati. Tetapi Harry, Ron, dan Hermione tahu bahwa Wormtail masih hidup. Mereka bertemu sendiri dengan Wormtail tahun ajaran lalu, meskipun hanya Profesor Dumbledore yang mempercayai cerita mereka. Selama 1 jam yang amat menyenangkan, Harry sudah yakin dia akhirnya akan meninggalkan keluarga Dursley. Karena Sirius sudah menawarinya untuk tinggal bersamanya begitu namanya sudah dibersihkan. Tetapi kesempatan ini telah dirampas darinya. Wormtail berhasil lolos sebelum sempat dibawa ke Kementerian Sihir. Dan Sirius terpaksa harus lari untuk menyelamatkan diri. Harry telah membantunya lari naik hipogrif bernama Buckbeak. Dan sejak saat itu, Sirius terpaksa hidup dalam pelarian. Rumah yang seharusnya bisa dimilikinya seandainya Wormtail tidak lolos, menghantuinya selama musim panas ini. Sekarang jadi double berat bagi Harry untuk pulang ke rumah keluarga Dursley. Karena dia tahu, hampir saja dia berhasil bebas dari mereka untuk selamanya. Oke, lanjut. Bagaimanapun juga, Sirius telah membantu Harry, meski dia tak bisa bersamanya. Berkat Sirius lah semua peralatan sekolah Harry sekarang ada di kamarnya. Keluarga Dursley tak pernah mengizinkannya sebelumnya. Keinginan mereka untuk membuat Harry sengsara mungkin, ditambah ketakutan mereka kepada kekuatan sihir Harry, membuat mereka mengunci koper berisi peralatan sekolah Harry di dalam lemari di bawah tangga setiap musim panas. Tetapi sikap mereka berubah sejak mereka tahu Harry punya wali, seorang kriminal yang berbahaya. Karena Harry dengan sengaja lupa memberitahu mereka bahwa Sirius tak bersalah. Harry sudah menerima surat dari Sirius 2 kali sejak dia berada di Private Drive. Keduanya diantar oleh burung hantu, seperti yang biasa dilakukan para penyihir. Melainkan oleh burung-burung tropis besar berbulu warna-warni cerah. Hedwig tak suka pada gangguan berwarna mencolok itu. Dia enggan sekali mengizinkan mereka minum dari tempat minumnya sebelum terbang pulang. Harry sebaliknya menyukai kedua burung itu. Mereka membuatnya membayangkan pohon-pohon palem dan pasir putih. Dan dia berharap bahwa dimanapun Sirius berada, Sirius tak pernah mengatakannya. Siapa tahu suratnya disadap. Dia menikmatinya. Bagaimanapun Harry susah membayangkan Dementor bisa bertahan lama di bawah terangnya cahaya matahari. Mungkin itulah sebabnya Sirius lari ke arah selatan. Kedua surat Sirius yang sekarang disembunyikan di bawah papan lepas yang sangat berguna di bawah tempat tidur Harry. Kedengarannya riang. Dan di dalam keduanya dia mengingatkan Harry untuk menghubunginya kapan saja dia perlu. Nah, sekarang dia perlu. Lampu Harry serasa semakin redup sementara cahaya dingin abu-abu yang mendahului terbitnya matahari merayap memasuki kamarnya. Akhirnya, setelah matahari terbit, ketika dinding kamarnya telah berubah keemasan dan suara-suara orang bergerak bisa didengar dari dalam kamar Paman Vernon dan Bibi Petunia, Harry membersihkan mejanya dari gumpalan remasan perkamen dan membaca ulang suratnya yang sudah selesai ditulis. Dear Sirius,
Terima kasih untuk suratmu yang terakhir. Burungnya besar sekali. Dia nyaris tak bisa masuk lewat jendelaku. Keadaan di sini seperti biasa. Dia Dudley tidak berjalan lancar. Bibiku menangkap basah dia menyelundupkan donat ke dalam kamarnya sendiri. Mereka memberitahu Dudley bahwa mereka terpaksa memotong uang sakunya kalau dia begini terus. Jadi dia marah sekali dan melempar PlayStation-nya keluar jendela. Itu semacam komputer yang bisa dipakai main game. Bodoh juga dia. Sekarang dia tidak bisa main Mega Mutilation bagian ketiga untuk membantunya melupakan dietnya. Aku baik-baik saja, terutama karena keluarga Darcy ketakutan kau akan muncul dan mengubah mereka semua menjadi kelelawar kalau aku memintamu. Tapi pagi ini ada yang aneh. Bekas sukaku sakit lagi. Terakhir kalinya bekas sukaku sakit adalah karena bertemu Voldemort berada di Hogwarts. Tapi kurasa tak mungkin dia berada di dekat-dekat sini sekarang kan? Tahukah kau, apakah bekas luka kutukan kadang-kadang masih merasa sakit bertahun-tahun kemudian? Aku akan mengirim surat ini dengan Hedwig kalau dia pulang nanti. Sekarang dia sedang keluar berburu. Sampaikan salamku pada Buckbeak. Harry. Ya, pikir Harry. Kedengarannya sudah oke. Tak ada gunanya menceritakan mimpinya. Dia tak ingin kelihatan seakan dia terlalu cemas. Harry melimpat perkamennya dan mendorong ke tepi meja. Siap dibawa kalau Hedwig datang. Kemudian Harry bangkit, menggeliat, dan membuka lemari pakaiannya sekali lagi, tanpa melirik bayangannya di cermin. Dia mulai berganti pakaian sebelum turun untuk sarapan. Itu akhir chapter kedua. Kebanyakan tentang pengenalan singkat dan menceritakan kembali tentang apa yang sudah ada di Harry Potter 1, 2, 3 dan beberapa hal yang mungkin ada hubungannya dengan Harry Potter 4 ini. Oke, itu saja. Saya seperti biasa, saya harap teman-teman uh, membaca sendiri bacaan jika merasa terhibur, karena menurut saya penyampaian saya belum tentu bagus, dan kedua bahwa kata-kata dan cara kita membaca serta referensi yang ada di kepala kita saat kita membaca akan menentukan imajinasi kita, apalagi pada novel-novel fiksi seperti ini. Terima kasih. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.